Oke, oke, baik. Sekarang kita membahas mengenai bagaimana menghitung payoff dan profit bagi pembeli dan penjual opsi atau pembeli dan penerbit opsi. Nah, di sini kita mencoba pertama sekali itu adalah opsi call atau call option. Nah, kita ada contoh di sini, Tuan A membeli opsi call untuk saham ABCD dengan premium sebesar Rp100 per opsi. Opsi tersebut akan jatuh tempo 3 bulan lagi. Itu 10 kita buat tanggalnya aja 10 Juli 2020 dengan harga exercise price 3.100. Nah, kita coba buat simulasi di mana stock price-nya itu adalah kita buat beberapa di bawah harga exercise price dan di atas harga exercise price. Nah, kita ada beberapa data yang diketahui dulu. Di sini adalah exercise price-nya 3.100. Kita input datanya terlebih dahulu. 3.100. Oke. Kemudian premiumnya adalah 100. Oke, kita input datanya 100. Kita double klik di sini. Oke, kita klikkan ke bawah. Oke, baik. Kita memahami dulu konsep dari opsi call, di mana dalam opsi call timbul hak bagi pembeli untuk membeli saham pada harga exercise price. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan payoff-nya. Nah, kalau payoff-nya 0, itu kontrak tidak akan dieksekusi. Artinya kalau kapan payoff 0 itu adalah ketika harga saham, harga pasar saham itu di bawah harga exercise price. Nah, karena Tuan A akan bisa membeli saham lebih murah di pasar dibandingkan dengan mengeksekusi kontraknya, di mana dia harus membayar saham ABCD dengan harga 3.100 per lembar saham. Tapi kalau harga di atas harga exercise price, maka Tuan A akan mengeksekusi kontraknya. Oke, baik. Berarti kita bisa gunakan fungsi if sederhana aja di kolom ini, apakah eksekusi atau tidak. If jika harga pasar besar dari harga exercise price, maka kita katakan nanti adalah dieksekusi, yes, dieksekusi. Otherwise atau sebaliknya, no. Oke, lihat di sini, kita lihat mana yang no. Nah, kelihatan di sini bahwa yang dieksekusi itu adalah pada harga di atas harga exercise price. Nah, 3.100 harga exercise price di sini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana payoff-nya. Nah, payoff-nya bagi pembeli. Nah, kita coba lihat dari payoff di sini, kita pahami dulu di sini bahwa payoff itu adalah kita gunakan nanti adalah rumusnya itu adalah maksimum stock price dikurangi dengan exercise price. Jadi nilai yang maksimum dari dua hal ini. Jadi kita bisa mengukur adalah max, kemudian stock price, nah, harga, dikurangi nanti dengan exercise price, koma 0. Kita kita ganti jenis hurufnya supaya kelihatan. 0. Kita lihat di sini. Ini adalah payoff. Di mana dalam payoff ini kita belum memasukkan komponen premium di sini, di mana kita hanya membandingkan harga pasar dan harga exercise price. Nah, kita kelihatan di sini adalah payoff bagi pembeli itu adalah 0 ketika harganya di bawah harga ketika harga pasar di bawah harga exercise price. Nah, tapi kita coba nanti lihat profitnya. Nah, profitnya ketika kita mempertimbangkan premium, berapa profit yang akan didapatkan oleh atau loss yang didapatkan oleh Tuan A, oleh investor sebagai pembeli dari opsi call ini. Jadi profit di sini adalah, kita bisa lihat di sini itu adalah payoff dikurangi dengan premi. Jadi payoff yang didapatkan oleh investor dikurangi dengan premi, karena premi sudah dibayarkan kepada penjual atau penerbit dari opsi. Kita lihat
Oke, kita lihat di sini ketika kita kopikan ke bawah bahwa kita lihat negatif artinya kerugian. Jadi loss yang didapatkan oleh pembeli opsi itu maksimum hanya sebesar premiumnya aja. Kenapa sebesar premium? Karena dalam kondisi ini adalah pembeli Total A di sini dia tidak mengeksekusi kontraknya. Dia hanya kehilangan sebesar premi yang dia telah bayarkan kepada penjual opsi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada juga kenapa kita jawab yes pada harga di atas 3.100 sedangkan kita masih rugi. Nah, di atas 3.100 walaupun belum tertutup semua preminya tapi kerugiannya sudah mengalami penurunan. Dibandingkan kita rugi 100 rupiah per opsi, nah lebih baik kita ruginya itu adalah 50. Nah, kapan break evennya itu adalah pada harga 3.100 ditambah nanti dengan harga premi itu adalah 3.200. Kita lihat profitnya itu adalah 0. Nah, itu adalah bagi pembeli opsi call atau long positionnya. Nah, sekarang kita lihat pada short positionnya atau penjualannya. Nah, di sini adalah kita melihat payoff-nya bagaimana. Kita adalah minimum angka minimum untuk exercise price dikurangi dengan stock price dan 0. Nah, kita coba lihat di sini exercise price-nya adalah 3.100 dikurangi nanti dengan 0 dengan harga pasar di 0. Oke, kita ganti di sini adalah 0. Oke, kita kopikan ke bawah. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa payoff-nya adalah sebenarnya kebalikan dari pembeli. Nah, jadi di sini kita lihat negatif 50, semakin tinggi harganya payoff-nya akan semakin tinggi. Kerugiannya akan semakin tinggi. Sama tadi kalau long semakin tinggi harga saham di atas harga exercise price-nya, maka laba yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Kemudian profit. Nah, profitnya apa? Profitnya itu adalah kalau kita lihat di sini adalah sebesar premi karena penjual opsi itu mendapatkan premi, maka profitnya itu adalah sebesar premi yang didapatkan ditambah dengan payoff yang didapatkan dari perubahan dari perbedaan harga saham tadi. Kita lihat. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya adalah di sini adalah kebalikan dari profit yang didapatkan oleh pembeli atau long. Kita lihat di sini profit maksimum yang didapatkan oleh penjual opsi itu adalah hanya sebesar premi, hanya sebesar 100 per opsi. Nah, jadi sebenarnya kenapa mereka penjual opsi mau menjual opsi, karena ekspektasinya adalah harga akan mengalami penurunan sehingga mereka tidak kehilangan saham, sedangkan di satu sisi mereka mendapatkan premi dari penjualan opsi tersebut. Tapi ketika harga saham di atas harga exercise price, nah kita coba lihat kerugiannya kalau dia mengatasi dapat laba kalau misalnya harganya masih di bawah 3.200 itu adalah 50, tapi setelah di atas 3.200 kita lihat kerugiannya malah akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi harganya semakin inilah kondisi dikatakan sebagai in the money. Nah, kemudian yang ini adalah ini adalah in the money, di harga di atas bagi pembeli harga di atas harga exercise price. Nah, ketika harga di bawah exercise price itu dikatakan out of the money. Nah, kita coba berikutnya melihat bagaimana kita membuat grafik dari payoff dan profit dari opsi call ini. Oke. Kita ambil insert. Mohon maaf mungkin karena keterbatasan software yang saya miliki, mungkin nggak kelihatan, kursornya nggak kelihatan. Oke. Jadi kita insert, kita ambil dua D line. Nah, two dimension line. Nah, kita ambil yang pertama aja, line biasa aja.
Nah, kita coba lihat, kita belum masukkan datanya, masih kosong di sini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita geser dulu sedikit. Nah, kita select data. Oke, kita select data, kemudian kita add data. Nah, kalau seandainya datanya sudah masuk otomatis, kita remove dulu datanya. Nah, kalau gini kita, karena belum ada, kita langsung add saja. Yang pertama kita lihat payoff bagi posisi long, membeli. Nah, itu adalah payoff-nya adalah ini. Oke, kemudian kita masuk berikutnya adalah tambah payoff bagi posisi short. Oke, kita lihat payoff posisi short. Oke, kita ganti horizontalnya itu adalah harga. Kita bisa lihat inilah tabel payoff dari opsi call. Jadi kita bisa lihat bahwa payoff minimum di sini adalah 0. Nah, kemudian ini tanpa belum kita mengignore dulu misalnya adalah premium. Jadi kita lihat semakin tinggi harganya, semakin tinggi payoff yang didapatkan oleh pembeli, semakin tinggi harga saham, semakin rendah tinggi negatif payoff yang didapatkan oleh penjual. Nah, sekarang kita masuk berikutnya ke kita buat baru lagi, misalnya adalah untuk profit. Oke, kita ambil yang kita ambil yang lain. Oke, lain. Oke, kita ambil lain. Oke, ini kita punya yang baru di sini. Oke, supaya enggak untuk nanti. Oke, kita geser sedikit dulu. Oke, kita lihat select data, kemudian kita add, kemudian profit bagi long, bagi pembeli. Oke, kita lihat di sini. Oke, kemudian kita add yang baru, profit short. Tekan datanya. Oke, kita cek di sini mungkin ada kesalahan. Oke, kita edit. Oke, profit long harusnya kita isi tadi di sini. Oke, kita dapatkan, kita ganti ini dengan harga, horizontalnya kita ganti dengan harga. Oke, kita lihat hasilnya. Inilah hasil dari grafik profit and loss untuk pembeli. Yang biru ini adalah bagi long pembeli, dan yang orange ini adalah bagi short. Nah, kita bisa lihat bahwa keuntungan maksimum bagi short itu adalah hanya sebesar premium, dan kerugian maksimum bagi pembeli adalah hanya kerugiannya adalah sebesar premium. Tapi labanya semakin tinggi ketika harga saham semakin tinggi. Nah, begitu juga kerugian yang didapatkan oleh penjual opsi itu adalah semakin tinggi ketika harga semakin tinggi. Baik, itu saja penjelasan sederhana bagaimana kita membuat grafik dan tabel, dan juga membuat simulasi sederhana mengenai opsi